Kita berdoa, Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong renungan firman Tuhan siang hari ini. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan siang hari ini dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara semuanya, ini merupakan bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Dari ayat ini kita akan belajar 3 nasihat Rasul Paulus, dan itu juga menjadi nasihat bagi kita semuanya di siang hari ini. Renungan firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul bertumbuh menjadi dewasa. Nasihat yang pertama dikatakan, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Anak-anak di sini merupakan padanan kata dari kata paidion yang memiliki arti anak-anak kecil, anak-anak yang masih berpikir kekanak-kanakan. Saudara, jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya siang hari ini sebagai umat-umat Tuhan supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Jangan terus-menerus menjadi anak-anak yang berpikir kekanak-kanakan. Saudara, seperti apa sih cara berpikir kekanak-kanakan? Kita lihat, anak-anak atau cara berpikir kekanak-kanakan selalu berpusat pada diri sendiri. Jadi anak-anak atau kekanak-kanakan itu selalu berpikir berpusat pada diri sendiri, selalu ingin menjadi pusat perhatian, ingin semua orang memperhatikan dirinya, juga apa yang menjadi keinginannya, maunya selalu dituruti. Jadi ketika punya keinginan nggak dituruti, dia akan marah, dia akan menangis, dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Mungkin saudara pernah melihat anak kecil yang menangis tidak terkendali di tempat umum, di tempat perbelanjaan, ketika melihat sesuatu ingin meminta kepada orang tuanya tidak mengikuti, dia akan nangis. Ya, istilahnya itu tantrum, yang menangis dengan tidak terkendali bahkan sampai guling-guling gitu ya. Kenapa? Karena dia pengen supaya apa yang diinginkan itu dituruti oleh orang tuanya. Saudara, kekanak-kanakan seperti itu. Kekanak-kanakan juga lebih mementingkan kesenangan dibanding kebutuhan. Jadi anak-anak kecil yang memiliki sifat kekanak-kanakan selalu mengutamakan kesenangan daripada kepentingan. Itu kenapa kalau kita bertanya kepada anak kecil disuruh memilih sekolah atau bermain, pasti akan memilih bermain karena itu menyenangkan bagi mereka. Padahal sekolah itu juga penting, bahkan lebih penting menurut kita sebagai orang-orang yang dewasa. Orang-orang atau anak-anak kekanak-kanakan selalu mementingkan atau mengutamakan hal yang menyenangkan dibanding hal yang penting. Kekanak-kanakan juga biasanya terlihat dari sifat yang suka memamerkan apa yang dia miliki, memamerkan apa yang dia punya. Itu sifat dari kekanak-kanakan. Jemaat di kota Korintus pada saat itu memiliki pemahaman yang keliru tentang karunia. Kalau kita baca pasal 14 ayat 1 sampai 4 di situ Rasul Paulus memberikan nasihat karena ada kecenderungan jemaat di kota Korintus memandang satu karunia lebih utama dari karunia yang lain. Dalam hal ini karunia roh, berbahasa roh lebih utama daripada karunia roh bernubuat. Dan Rasul Paulus melihat kecenderungan jemaat di kota Korintus juga ingin memamerkan apa yang menjadi karunia-Nya. Itu kenapa Rasul Paulus memberikan nasihat yang pertama, jangan menjadi seperti anak-anak dalam pemikiran yang berpusat pada diri sendiri, yang hanya mementingkan hal-hal yang menyenangkan dan juga suka pamer. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, Rasul Paulus mengatakan, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Menjadi anak-anak dalam kejahatan. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia yang pertama anak-anak, yang kedua anak-anak. Apa bedanya? Saudara, anak-anak yang kedua jadilah anak-anak dalam kejahatan itu merupakan padanan kata dari nepiaso. Nepiaso itu artinya anak yang belum bisa berbicara.
Dalam terjemahan lain diterjemahkan menjadi bayi-bayi dalam kejahatan. Maksudnya apa? Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di kota Korintus. Firman Tuhan berikan nasihat kepada kita semuanya, dalam hal kejahatan kita seharusnya menjadi seperti bayi-bayi. Bukan berarti bayi-bayi itu tidak berdosa, tetapi bayi-bayi itu belum bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Ya, iman Kristen mengajarkan bahwa bayi sudah berdosa karena memang terlahir dikandung di dalam dosa. Ada kecenderungan dosa di dalam dirinya, tetapi ketika anak yang belum bisa berbicara, belum bisa mewujudkan kecenderungan dosa itu dalam tindakan mereka. Kalaupun ada bayi yang dianggap bisa melakukan tindakan kejahatan, pasti bayi itu belum memahami bahwa apa yang dilakukan itu adalah kejahatan. Berbeda dengan orang yang dewasa yang terkadang sudah tahu itu kejahatan tetapi tetap dilakukan. Jadi nasihat yang kedua, menjadi bayi-bayi di dalam kejahatan, menjadi anak-anak dalam kejahatan. Yang ketiga, menjadi orang dewasa di dalam pemikiran. Ya, dewasa ini merupakan padanan kata dari teleios, ya, yang artinya adalah penuh atau lengkap. Ya, penuh atau lengkap artinya menjadi orang yang penuh dalam pikiran dan pengertian. Jadi orang dewasa adalah orang yang sudah penuh dalam pikiran dan pengertian, tidak seperti anak-anak yang berpikir secara kekanak-kanakan, ya, karena sifat kekanak-kanakan akan menyemburkan benih perpecahan dan iri hati. Itu kenapa jemaat di kota Korintus dinasihati Paulus supaya mereka menjadi orang yang dewasa. Dewasa menjadi orang yang penuh dalam pikiran dan pengertian. Bukan hanya pikiran, bukan hanya akalnya saja yang penuh, tetapi juga pengertian mereka, pemahaman mereka tentang firman Tuhan, cara mereka berpikir juga harus menjadi dewasa. Jadi itu 3 nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Korintus, supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang berpikir kekanak-kanakan, tapi menjadi anak-anak di dalam kejahatan dan menjadi orang yang dewasa dalam pemikiran, yang penuh dalam pikiran dan pengertian. Biarlah ini juga menjadi nasihat bagi kita semuanya, supaya kita terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan firman Tuhan yang singkat. Tuhan buat kami paham, Roh Kudus mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.